Baik, assalamualaikum, selamat pagi anak-anak Bapak, tetap semangat dan awali kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai, jangan lupa tetap semangat di dalam pembelajaran COVID. Baik, Bapak akan membuka materi dengan judul Tanah Airku, Ilmu Pengetahuan Sosial, yaitu IPS, paket B, kelas 9. Jadi apa itu kisah politik Indonesia. Jadi kisah politik Indonesia, pernah nggak anak-anak Bapak mengetahui dinamika politik yang ada di Indonesia? Bagaimana menurut Anda perkembangan politik pada awal kemerdekaan sampai reformasi? Yuk kita menuju ke perkembangan politik pada awal kemerdekaan 1945 sampai 1950. Jadi pada awal kemerdekaan, situasi politik Indonesia masih mencari bentuknya. Hal ini ditandai dengan berbagai perubahan yang terjadi daripada masa itu. Berkaitan dengan hal itu, maka ada beberapa kejadian yang perlu kita ketahui. Yang pertama, pembentukan struktur pemerintahan. Jadi pemerintahan itu harus ada struktur atau organisasinya. Apa itu? Saat proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, negara kita belum memiliki struktur pemerintahan yang lengkap karena Indonesia belum menentukan kepala pemerintahan dan belum menetapkan sistem administrasi wilayah yang jelas. Oleh karena itu, setelah proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia segera membentuk kelengkapan pemerintahan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan dalam rapat panitia persiapan kemerdekaan Indonesia yang disebut dengan PPKI, yang diselenggarakan pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan ditetapkannya Undang-Undang 1945 pada rapat tersebut. Indonesia memiliki landasan dalam pelaksanaan kehidupan bernegara. Oleh karenanya, sesuatu berorganisasi apapun memiliki pandangan-pandangan tentang konsep-konsep untuk membangun suatu negara. Dasar negara yang jelas adalah pemerintahan. Harus dibedakan, negara dan pemerintah beda. Pemerintah memimpin, mengembangkan, mengevaluasi dan membuat kemajuan. Kalau negara tetap ada dasar negaranya, ada benderanya, ada dasar negara Pancasilanya dan sebagainya, dan juga ada wilayah. Lanjut, terus pada masa itu adanya pemilihan presiden dan wakil presiden. Jadi pada rapat panitia persiapan kemerdekaan Indonesia juga dilakukan pemilihan presiden dan wakil presiden. Dalam pemilihan tersebut, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta terpilih sebagai presiden dan wakil presiden pertama Republik Indonesia. Pembagian wilayah Indonesia. Pada rapat panitia persiapan kemerdekaan Indonesia PPKI yang diselenggarakan pada tanggal 19 Agustus 1945, diputuskan pembagian wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi di seluruh bekas jajahan Belanda. Kedelapan provinsi tersebut adalah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Borneo, Kalimantan, Maluku, Sulawesi, Sunda Kecil, Nusa Tenggara, Sumatera, dan wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan Surakarta. Konsepnya gimana? Departemen dalam negeri. Terus ada departemen luar negeri, departemen kehakiman, departemen keuangan, departemen kemakmuran, departemen kesehatan, departemen pengajaran, pendidikan dan kebudayaan, departemen sosial, departemen pertahanan, departemen penerangan, departemen perhubungan, departemen pekerjaan umum. Jadi, pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat pada tanggal 22 Agustus 1945, PPKI kembali menyelenggarakan rapat pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat KNPI. Tugas dan wewenang KNPI adalah menjalankan fungsi pengawasan dan berhak
ikut serta dalam menentukan garis-garis besar haluan negara atau GBHN. Pembentukan Kekuatan Pertahanan dan Keamanan pada tanggal 23 Agustus, Presiden Soekarno mengesahkan Badan Keamanan Rakyat BKR sebagai badan kepolisian yang bertugas menjaga keamanan. Selanjutnya pada tanggal 5 Oktober dibentuk Tentara Nasional yang disebut dengan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Jadi perubahan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI menjadi Republik Indonesia Serikat atau RIS. Sejak merdeka, pemerintah Indonesia berupaya menjalankan perintah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Namun kenyataan hal yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang 45 tidak dapat sepenuhnya dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hal ini mengapa? Karena disebabkan perubahan-perubahan politik di Indonesia, situasi politik. Tersebut diantaranya adalah adanya persetujuan Konferensi Meja Bundar atau KMB. Nah, di sini kita melihat pada 23 Agustus 2 November 1945, Konferensi Meja Bundar dilaksanakan di Den Haag, Belanda. Pihak-pihak yang menghadiri Kongres Meja Bundar atau KMB diantaranya Deklarasi Republik Indonesia diketahui oleh Muhammad Hatta, Delegasi BVO atau Bijeenkomst voor Federal Overleg yang akan mewakili terbagi negara yang diciptakan Belanda di Kepulauan Indonesia diketuai oleh Sultan Hamid II. Delegasi Belanda diketahui oleh J.H. van Maarseveen. Jadi, dalam konferensi ini, Belanda mengakui RIS Republik Indonesia Serikat sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Pengakuan Belanda terhadap RIS memberikan keuntungan bagi Indonesia karena Belanda mengakui secara formal kedaulatan penuh negara Indonesia di bekas wilayah Hindia Belanda. Nah, terus negara bagian. Negara bagian meliputi negara Indonesia Timur, negara Pasundan, negara Jawa Timur, negara Madura, negara Sumatera Timur, dan Republik Indonesia. Jadi kesatuan negara meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tenggara, Banjar, Dayak Besar, Bangka Belitung, Riau, dan Jawa Tengah. Terus ada juga namanya daerah Swapraja. Nah, apa itu? Daerah Swapraja meliputi kota Waringin, Sabang, dan Padang. Perubahan bentuk negara dari negara kesatuan menjadi negara serikat mengharuskan adanya penggantian Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu disusunlah naskah Undang-Undang Dasar Republik Indonesia atau serikat yang diberi nama Konstitusi RIS. Selama berlakunya Konstitusi RIS 1949, Undang-Undang 1949 tetap berlaku, tetap hanya untuk negara bagian Republik Indonesia. Nah, banyak lagi konsepnya, yaitu Indonesia kembali menjadi negara kesatuan. Dalam perkembangannya, rencana Belanda untuk tetap menanamkan pengaruhnya di Indonesia melalui pembentukan RIS justru mengalami kegagalan. Kenapa? Ya tadi itu, karena tidak adanya pemahaman, makanya dirubah lagi. Harus mempunyai satu kesepakatan. Hal ini sebabkan sejak proklamasi kemerdekaan sebenarnya rakyat Indonesia menghendaki bentuk negara kesatuan. Terbentuknya RIS benar-benar dianggap tidak sesuai dengan jiwa dan semangat proklamasi 17 Agustus 1945. Pemerintah RIS dinilai sebagai bentuk warisan penjajah yang dimaksud untuk mempertahankan kekuasaannya di Indonesia. Tidak sampai 1 tahun setelah pembentukan RIS, muncul berbagai pergerakan di negara-negara bagian. Negara-negara hendak bergabung dengan RI untuk mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau disingkat dengan NKRI. Jadi pada awal bulan Mei 1950 terjadi penggabungan negara-negara bagian dalam negara RIS sehingga hanya tinggal 3 negara bagian, yaitu negara Republik Indonesia,
negara Indonesia Timur dan negara Sumatera Timur. Perkembangan berikutnya adalah munculnya kesepakatan antara RIS yang mewakili negara Indonesia Timur di negara Sumatera Timur dan Republik Indonesia untuk kembali ke bentuk negara kesatuan. Kesepakatan tersebut kemudian dituangkan dalam Piagam Persetujuan tanggal 19 Mei 1950. Perkembangan politik pada masa demokrasi liberal 1950 sampai 1959 dari demokrasi terpimpin 1959-1965. Nah, kita ini harus memahami juga tentang permasalahan-permasalahan politik untuk menegakkan kemerdekaan yang lebih baik lagi. Pada masa demokrasi liberal dan demokrasi terpimpin, keadaan politik di Indonesia mengalami banyak perubahan. Keadaan tersebut dapat diketahui dari dinamika politik yang terjadi, misalnya pergantian kabinet yang terjadi dalam waktu singkat dan terbitnya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Nah, baik anak-anak, dalam era-era undang-undang dan pembentukan undang-undang semuanya mengalami perubahan-perubahan dan kajian-kajian, sehingga apa? Perubahan Undang-Undang Dasar, garis besar haluan negara, terus panduannya Pancasila, P4, penataran pedoman penghayatan Pancasila, itu mempunyai perubahan-perubahan yang sangat-sangat besar untuk negara Indonesia saat ini. Makanya dilihat dari wilayah-wilayah sangat-sangat menyambut perubahan-perubahan yang terjadi di NKRI kita ini. Jadi keadaan politik pada masa demokrasi liberal setelah kembali menjadi negara kesatuan itu pada tahun 1950-1959 dengan pemerintah namanya pemerintahnya ada parlementer dalam sistem pemerintah dipimpin Perdana Menteri, Presiden kedudukan sebagai kepala negara. Sistem politik pada masa demokrasi liberal mendorong perkembangannya partai-partai politik karena sistem demokrasi liberal menganut sistem multi partai. Pada masa demokrasi liberal ini terjadi 7 kali pergantian kabinet, rata-rata masa kepemimpinan kabinet hanya berumur 1 tahun. Kabinet tersebut adalah sebagai berikut: Kabinet Natsir September 1950 Maret 51, Kabinet Sukiman April 51 sampai dengan Februari 52. Terus Kabinet Wilopo April 52 sampai Juni 53. Nah, di sini luar biasa sistem politik partainya. Jangan heran kalau partai-partai politik ada sampai sekarang karena memang dari dulu sudah ada partai-partai atau politik-politik. Jadi kalian bisa melihat di halaman 8 Kabinet ada namanya Kabinet Ali Sastromijojo 1 Juli 53 sampai 55 Juli. Terus ada Kabinet Burhanuddin Harahap yaitu Agustus 55 sampai dengan 56. Terus ada Kabinet Ali Sastromijojo 11 Maret 56 sampai Maret 57. Terus ada Kabinet di Juanda Maret 57 sampai Juli 59. Jadi kalau kita lihat kabinetnya itu memang kalau partai yang menang, organisasi yang menang itu yang disebut kabinetnya. Sehingga kabinet-kabinet tersebut mempunyai ciri khas masing-masing. Jadi terus pada tahun 1955 adapun tahap-tahap dalam pelaksanaan pemilu tahun 1955 adalah sebagai berikut. Jadi yang pertama tanggal 29 September 1955, pada tanggal 29 September 55 dilaksanakan pemilu untuk memilih anggota-anggota DPR yang berjumlah 272 orang. Pemilu ini menyatakan dinamika oleh 4 partai politik yaitu PNI, Masumi, NU, dan PKI. Tanggal 15 Desember 55, pada tanggal 15 Desember 55 dilaksanakan pemilu untuk memilih anggota dewan atau konstitusi yang akan bertugas menyusun undang-undang dasar yang tetap. Anggota dewan konstitusi ditetapkan 520 orang. Anggota dewan ini dilantik pada tanggal 10 November
1956. Jadi pada masa itu ada namanya keadaan politik pada masa demokrasi terpimpin. Pergantian kabinet dalam waktu singkat menjadikan keadaan politik menjadi tidak stabil dan membahayakan bagi kelangsungan pemerintahan Republik Indonesia. Nah, terus untuk mengatasi permasalahan tersebut muncul suatu gagasan melaksanakan model pemerintahan demokrasi terpimpin dengan cara kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret yang dikenal dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Terus perkembangan terus berkembang sehingga perkembangan itu bisa merucut kepada keadaan pemerintah pada zaman masa Insinyur Soekarno. Jadi kembali ke Undang-Undang 45 dan tidak berlakunya Undang-Undang 1950 pada Undang-Undang 1945, dan pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan dekret yang dikenal dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Adapun isi dari dekret presiden tersebut adalah dibubarkannya konstitusi, berlakunya kembali Undang-Undang 45 dan tidak berlakunya Undang-Undang Dasar UUDS 1950, dibentuknya MPRS dan DPAS. Berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959. Diterima baik oleh rakyat Indonesia, bahkan DPR menyatakan diri bersedia untuk bekerja atas dasar Undang-Undang Dasar 1945. Dengan dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959, berakhirlah demokrasi liberal dan digantikan dengan demokrasi terpimpin. Jadi demikianlah pula mulai saat ini sistem kabinet parlementer ditinggalkan dan diganti menjadi kabinet presidensial. Nah, di situ. Jadi pemerintahan demokrasi terpimpin bertujuan untuk menata kembali kehidupan politik dan pemerintahan yang tidak stabil pada masa demokrasi liberal berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Namun pada masa demokrasi terpimpin justru terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap Undang-Undang 1945 dan pemerintah justru menjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap Undang-Undang 45 dan pemerintah cenderung menjadi sentralistik karena terpusat pada presiden saja. Kondisi tersebut menjadi posisi presiden sangat kuat dan berkuasa. Bentuk-bentuk pelanggaran terhadap Undang-Undang 45 pada masa demokrasi terpimpin diantaranya adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama, prosedur pembentukan Majelis Pemusyawaratan Rakyat, sementara MPRS karena anggota MPRS diangkat oleh presiden seharusnya dipilih melalui pemilu. Prosedur pembentukan Dewan Pertimbangan Agung sementara atau disingkat dengan DPAS karena lembaga ini anggotanya ditunjuk oleh presiden dan diketuai oleh presiden. Padahal tugas dari DPAS adalah memberi jawaban atas pertanyaan presiden dan memberi usulan kepada pemerintah. Terus ada juga namanya prosedur pembentukan Dewan Musyawaratan Rakyat atau disebut dengan gotong royong. Disingkatnya apa? DPR-GR. Karena anggota DPR-GR ditunjuk oleh presiden dan DPR hasil pemilu 1955 justru dibubarkan oleh presiden. Padahal kedudukan DPR dan presiden adalah seimbang. Nah, presiden tidak dapat membubarkan DPR, sebaliknya DPR tidak dapat memberhentikan presiden. Penetapan Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai garis-garis besar haluan negara atau GBHN, seharusnya GBHN disusun dan ditetapkan oleh MPR. Selanjutnya, pengangkatan presiden seumur hidup. Penyimpangan politik luar negeri bebas aktif.
Penyimpangan ini dilakukan dengan melaksanakan politik poros, yaitu dengan membentuk poros Jakarta, Peking, Indonesia dan Tiongkok, poros Jakarta, Phnom Penh, Hanoi, Peking, Pyongyang, Indonesia, Kamboja, Vietnam Utara, Tiongkok dan Korea Utara. Hal ini berarti Indonesia lebih memilih blok sosialis komunis, padahal Indonesia merupakan salah satu anggota gerakan non-blok. Dengan demikian, politik luar negeri Indonesia menjadi tidak bebas dan aktif lagi. Nah, disinilah perubahan-perubahan dan terus politik berjalan di saat kemerdekaan tersebut. Nah, baiklah anak-anak, sampai di sini dulu. Bisa dilihat halaman 11 yang memegang buku paket C. Mudah-mudahan minggu depan kita lanjutkan kembali, dan jangan lupa belajar dan jaga stamina-nya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.